Oke, selamat datang semuanya. Ya, kembali lagi di pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Saat ini saya akan membimbing kalian, bukan Bu Eko biasanya, di meeting yang ketiga ini dan seterusnya. Oke, kita akan melanjutkan kita pembelajaran Sejarah Indonesia. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan ketika Engkau izinkan kami untuk bisa bersama-sama belajar ya Tuhan menggunakan media, platform yang kami gunakan untuk menunjang pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan apapun yang media kami gunakan, baik laptop, internet, jaringan, dan juga handphone, dan lain sebagainya ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu, berikan hikmat ya Tuhan, agar kami bisa melakukan tanggung jawab ini dengan baik ya Tuhan. Kau sertai dari awal pertengahan hingga akhir, kami serahkan pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan kita. Tapi sebelumnya, kalian sudah kenal siapa saya? Pasti sudah sedikit tahu ya. Ya, kalian sudah dikenalkan dengan Bu Eko, nama saya Doni. Kalian bisa panggil saya nanti Mr. Doni ataupun Pak Doni. Saya adalah mahasiswa UPH angkatan 2017 yang sedang melakukan internship untuk mengajar di sekolah kalian. Asal saya sebenarnya bukan dari Jakarta, tapi dari Lampung, tapi kuliahnya di Tangerang atau ya di UPH itu sendiri. Yaitu nama lengkap saya Julius Dudung Satrio. Baiklah, itu perkenalan singkat aja supaya kalian bisa panggil saya dan bisa kenal saya sedikit. Kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini. Ya, agenda pada hari ini adalah kita akan melakukan belajar bersama mengenai KD yang baru 3.2 tentang perlawanan bahasa Indonesia terhadap Portugis dan juga VOC. Lalu kita akan berdiskusi, menonton video, refleksi, dan juga nanti kita akan menutup. Oke, di sini saya akan menyampaikan rules and procedure mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yang saat ini agak beda dengan yang kalian ikuti PJJ biasanya. Di sini saya akan mengajak Anda bekerja sama atau istilahnya covenant gitu atau perjanjian. Di sini kalian sebagai siswa kan harus bertanggung jawab untuk belajar. Maka dari itu ketika waktunya jadwalnya untuk belajar, kalian harusnya bisa bertanggung jawabnya untuk belajar. Makanya itu saya minta kalian untuk bisa self-regulated. Jadi kalian sendiri untuk bisa memanage supaya kalian benar-benar bisa bertanggung jawab untuk belajar gitu ya. Oleh karena itu saat ini kan kalian sudah ada peraturan sekolah gitu mengenai pembelajaran jarak jauh ini. Namun saya minta untuk kalian membuat peraturan sendiri. Peraturan sendiri ini untuk apa sih? Yaitu untuk melihat seberapa bertanggung jawabnya sih diri saya gitu terhadap PJJ ini, dan juga akhirnya nanti kita akan berefleksi dan kira-kira kendala apa yang saya hadapi nantinya gitu. Nah, untuk itu di sini saya sudah menyiapkan lembar refleksi yang isinya itu seperti ini. Kalian bisa lihat di situ ada identitas, daftar peraturan, terus ada pertanyaan 3W. Nah, di sini saya meminta kepada kalian masing-masing untuk membuat refleksi ini di akhir pembelajaran. Nah, karena ini adalah self-regulated management atau self-regulated learning, kalian akan membuat peraturan sendiri untuk kalian laksanakan gitu. Jadi di sini saya akan mengajak kalian untuk bisa memanajemen diri kalian sendiri gitu ya. Oke. Nah, contoh peraturannya itu seperti ini ya. Ada tidak mencontek atau tidak curang saat mengerjakan tugas, tidak bermain game selama PJJ, lalu tepat waktu untuk mengumpulkan tugas. Itu 3 contohnya. Nah, kalian saya minta buat juga hanya 3 peraturan untuk diri kalian sendiri. Contohnya seperti itu. Atau bisa yang lain sebagainya. Mungkin kalian tidak makan dan minum selama kalian PJJ, kalian tidak menonton platform atau aplikasi yang tidak mendukung pembelajaran dan lain sebagainya. Pokoknya peraturan yang kalian buat sendiri untuk benar-benar
menilai seberapa jauh sih kalian bisa manajemen diri sendiri dengan peraturan yang kalian buat sendiri gitu. Dan seperti ini kan kita sama-sama bertumbuh gitu. Kalian bisa merasakan bahwa oh ternyata saya belum bisa nih mematuhi peraturan yang saya buat sendiri di bagian sini. Nah untuk itu perlu berefleksi dan juga perbaiki diri gitu. Nanti cari strategi kita pikirkan sama-sama gitu. Oke. Nah, kalian nanti buat selama saat ini saya kasih waktu nanti kalian bisa buat sebelum kalian menonton video pembelajaran kalian buat dulu tiga peraturan ini untuk kalian manajemen diri sendiri, khususnya manajemen perilaku sendiri sih saat PJJ ini ya. Oke, sampai sini saya rasa sudah cukup jelas. Kalau nanti belum jelas, kalian bisa hubungi saya. Saya akan minta kontak ketua kelasnya supaya nanti bisa menjadi penghubung antara saya dengan kalian gitu. Oke, baiklah. Pembelajaran hari ini seperti yang sudah saya singgung sebelumnya tadi, kita akan belajar mengenai berbagai bentuk perlawanan uh, dari bangsa Indonesia ini sendiri pada sebelum abad 19 atau 18 terhadap penjajah gitu. Yang sebenarnya bukan sebetulnya penjajah ya, yang tanda kutipnya itu ya Portugis dan juga VOC gitu. Oke, kita akan bersama-sama mengidentifikasi perlawanan apa saja sih yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap mereka. Lalu kalian tuh berusaha untuk bisa menjelaskan. Nanti kalau saya ada pertanyaan melalui Google Classroom, kalian bisa menjawab bagaimana usaha VOC untuk memadamkan perlawanan dari bangsa Indonesia sendiri gitu. Lalu menganalisis sebab-sebab kegagalan perlawanan terhadap VOC dari sisi bangsa Indonesia sendiri gitu ya. Oke, nah sebagai stimulus sih, kalian sudah pernah dengar mungkin beberapa perang yang pernah terjadi di Indonesia. Kira-kira uh, ada yang ingat nggak perlawanan apa sih yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap VOC dan juga Portugis? Mungkin bisa sebutkan beberapa ya. Kalian bisa ingat-ingat di kepala kalian gitu. Wah, saya ingat perang ini nih. Terus pahlawan yang terkenal ini nih gitu. Ya, kalau kalian bisa ingat berarti bagus. Berarti nanti kita akan bisa mengikuti pembelajaran bareng-bareng gitu. Oke, tetapi kalian pernah nggak sih muncul sebuah pertanyaan gitu ketika ada perang? Sedangkan kita adalah seorang yang dalam tanda kutip beragama atau percaya kepada Tuhan. Lalu di mana sih Tuhan saat ada perang? Masa nggak kasihan gitu sama manusia yang lagi berperang gitu kan banyak korban dan sebagainya gitu ya. Nah, kadang kita sendiri memang sering memikirkan hal ini. Saya pun sendiri. Lalu kenapa ya Tuhan itu mengizinkan adanya peperangan gitu? Kalau kita refleksikan kembali, sepertinya seolah-olah tanda kutip itu Tuhan itu jahat gitu, membiarkan manusia seperti ini, saling menyerang dan lain sebagainya gitu. Berarti kalau seperti ini tidak ada Tuhan dong. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali muncul gitu di dalam benak kita. Tetapi tanpa disadari sebenarnya kalau kita melihat natur dari manusia itu sendiri, pasti kita akan menemukan jawabannya gitu. Jadi kita harus tahu sebenarnya perang itu adalah satu tindakan dosa. Dosa itu sendiri bukanlah diciptakan, tetapi akibat manusia tidak mematuhi apa yang telah Tuhan tetapkan. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, dosanya itu nggak cuma pada Adam, tapi sampai ke anak cucunya, bahkan sampai kita. Makanya itu kecenderungan hati kita itu lebih condong kepada dosa itu sendiri gitu. Seperti yang ada di Roma dijelaskan kalau tidak ada yang benar, seorang pun tidak, nggak ada yang berbuat baik gitu. Nah, coba kita sama-sama refleksikan, apakah selama kita melakukan suatu kegiatan atau apapun, kita tuh lebih cenderung negatif thinking atau positive thinking gitu. Pasti seringkali kita lebih negatif ya. Nah, itulah dampak dari dosa itu sendiri. Begitu dengan perang. Ketika ada perang, dosa itu sudah merusak segala relasi dengan sesama dan semuanya, segala aspek kehidupan sehingga manusia itu sudah menjadi egois, bahkan menjadi Tuhan atas dirinya sendiri gitu. Nah, sebagai orang percaya kepada Tuhan harusnya kita tidak
tidak seperti ini ya. Yang kita lakukan itu bukan mendukung adanya perang ataupun malah menyalahkan Tuhan nantinya, tapi kita sama-sama berefleksi bahwa ya terkadang Tuhan mengizinkan eh, perang ini untuk mengendalikan orang-orang yang sudah berdosa ini supaya tidak melakukan perbuatan yang lebih besar lagi dampaknya terhadap kehidupan di bumi ini. Makanya kalau kita baca di Alkitab di Perjanjian Lama, memang Tuhan seperti seolah-olah mengizinkan untuk bangsa Israel perang, tapi itu ada tujuannya sendiri, ada maksudnya, karena memang manusia sudah berdosa begitu. Jadi kecenderungan hatinya sudah tidak berbuat baik dan sebagainya, dan perlu adanya memang dalam tanda kutip kekerasan untuk menghadapinya supaya dampak dari apa yang mereka lakukan itu tidak semakin besar seperti itu. Tapi untuk saat ini kita sebagai orang percaya itu kalau ada peperangan yang kita bisa lakukan itu adalah berdoa dan minta hikmat sama Tuhan supaya para pemimpin kita lalu juga keselamatan bagi orang-orang yang mau nggak mau mereka sebagai anggota militer harus menyelesaikan konflik ini gitu melalui peperangan itu gitu ya. Jadi sekarang kita harus lebih berpikir bahwa ya betapa bobroknya diri kita manusia yang sudah berdosa ini sehingga kecenderungan kita itu pada tuh bukan kepada Tuhan tapi kepada keegoisan diri kita sendiri. Tapi kita perlu ingat bahwa kita sebagai manusia yang telah dipilih Tuhan, kita juga sudah ditebus. Makanya akal budi kita harus diperbarui dan berusaha melakukan seturut kehendak Tuhan. Gitu. Oke, itu sekilas mengenai uh, pertanyaan yang mungkin sering muncul gitu dalam kehidupan kita dan juga benak kita mengenai kejadian-kejadian yang ada di dunia gitu ya. Oke, uh, jadi di sini uh, saya hanya menyampaikan pengantar materi itu supaya membentuk perspektif kita yang benar mengenai perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia nantinya, yaitu berbagai perlawanan daerah terhadap kekuasaan bangsa asing, yaitu ada tujuannya gitu. Allah berdaulat atas segala peristiwa itu supaya ya apa namanya ini perbuatan yang mereka lakukan itu tidak semakin besar dampaknya. Jadi memang perlu ada satu cara yang memang untuk menghentikan adanya ya perbuatan yang tidak baik yang mereka lakukan, seperti penjajahan yang sangat memaksa dan juga sangat merugikan bagi bangsa Indonesia gitu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, tapi kita akan move nih. Kalian nanti akan saya beri tayangan salah satu cuplikan video animasi tentang salah satu perangan yang ada di Indonesia. Kalian bisa belajar dari perang itu dan juga nanti kalian akan baca modul yang telah saya buat untuk kalian memahami materi pada hari ini supaya bisa jelas. Dan kita juga nanti kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa tanyakan melalui Google Classroom dan juga nanti kita akan membuat insight dan juga kesimpulan. Jadi setelah kalian menonton video dan juga mempelajari materi dari modul, kalian akan membuat insight dan juga kesimpulan itu melalui Google Forms yang telah saya sediakan di Google Classroom. Nah, jangan lupa juga untuk refleksinya. Jadi kalian harus membuat dulu 3 daftar peraturan itu dan kalian laksanakan. Nah, setelah kalian laksanakan itu kira-kira bagaimana ya kalian melakukannya itu dengan penuh tanggung jawab atau enggak gitu. Tidak harus dipaksakan bisa melakukannya. Dan buat peraturan yang sekiranya memang harus bisa dilakukan gitu. Artinya gini, misalkan saya mau buat peraturan yang selama PJJ saya tidak mau main games gitu, saya mau fokus belajar gitu. Nah, saat berjalannya pembelajaran, kalian belajar sendiri. Nah, kira-kira ada gangguan nggak dan sebagainya, kalian bisa tuliskan di situ. Nanti kalian bisa refleksikan. Kalau memang sudah bisa, berarti tambah lagi nanti ada peraturan baru yang menantang diri kalian untuk bisa lebih memanajemen diri kalian sendiri. Begitu. Oke, baiklah. Kalau begitu, untuk pertemuan di video ini sudah cukup aja. Kita akan lanjutkan di Google Classroom dan juga nanti menonton video di YouTube. Kalau ada pertanyaan, nanti sampaikan saja di Google Classroom. Oke, sampai jumpa kembali di minggu depan. Bye-bye.